Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya anggota dari kelompok 3 adalah Sekar Yogya Palupi, Solawati Fitriana, Uswatun Nur Anissa, dan juga Wahyu Indraning Tias. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan berpangkat yang biasa diajarkan di SD atau MI. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kira-kira pengertian bilangan berpangkat itu apa? Jadi bilangan berpangkat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyederhanakan penyebutan maupun penulisan angka-angka yang sama dan dikalikan berulang. Misal nih, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat disederhanakan penyebutan atau penulisannya dengan 2 pangkat 4. Nah, lawan dari bilangan berpangkat itu sendiri adalah penarikan akar pangkat. Untuk bilangan berpangkat ini sendiri ditemukan oleh John Napier pada tahun 1550 sampai 1615 di Skotlandia. John Napier ini merupakan tokoh yang menemukan logaritma dan juga rumus-rumus mengenai bilangan eksponen lainnya. Untuk operasi bilangan berpangkat akan dijelaskan oleh teman saya dalam penjelasan selanjutnya. Melanjutkan pembahasan dari Mbak Uswatun, selanjutnya adalah jenis-jenis dan sifat bilangan berpangkat. Jenis bilangan berpangkat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Apa itu bilangan berpangkat positif? Bilangan berpangkat positif adalah suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Nah, apa itu eksponen? Eksponen merupakan penyebutan kata lain dari kata pangkat. Bilangan berpangkat mempunyai beberapa sifat-sifat tertentu, yaitu A, B sebagai bilangan real, dan M, N sebagai bilangan bulat positif. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif yang merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Selain bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat positif, jenis-jenis bilangan berpangkat ternyata ada bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 bisa dituliskan sebagai berikut. Jika nilai A merupakan bilangan real serta A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Seperti halnya jenis-jenis bilangan berpangkat, sifat-sifatnya pun juga mempunyai dua sifat, yaitu sifat pangkat bilangan bulat positif dan pangkat bulat bilangan negatif. Sebagai contohnya, A bilangan real serta N bilangan bulat positif, notasi A pangkat N akan menyatakan hasil kali dari bilangan A sebagai N faktor, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Keterangannya adalah A merupakan basis bilangan berpangkat dan N merupakan bilangan pangkat, sehingga dapat kita ketahui, pertama, pada uraian di atas maka kita sepakati A1 cukup ditulis dengan A. Yang kedua, tidak seluruh A pangkat 0 dengan A bilangan real menyatakan 1. Pada saat A sama dengan 0 serta N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 0. Maka hasilnya tidak menentu. Yang ketiga, apabila N merupakan suatu variabel sebagai eksponen dari A, maka kita perlu perhatikan semesta variabel tersebut. Selanjutnya adalah pangkat bulat positif. Untuk A bilangan real serta A sama dengan 0, maka M bilangan bulat positif maka bisa didefinisikan sebagai berikut. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M.
Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat. Nah, operasi bilangan berpangkat ini sama dengan bentuk operasi pada bilangan lainnya, yaitu ada 4 bentuk. Yang pertama ada perkalian, kemudian pembagian, yang ketiga ada penjumlahan, dan yang terakhir adalah pengurangan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang operasi bilangan berpangkat, alangkah baiknya kita harus menghafal tabel bilangan kuadrat dan juga penarikan bilangan kuadrat agar kita bisa mengerjakan operasi bilangan berpangkat dengan lebih mudah. Nah, di sini saya akan menyajikan tabel bilangan kuadrat dan juga penarikan bilangan kuadrat. Berikut adalah tabel bilangan kuadrat 2 dan juga penarikan bilangan kuadrat 2. Nah, tabel ini tentunya perlu untuk dipelajari, kalau bisa harus dihafalkan untuk memudahkan dalam melakukan operasi bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya ini ada tabel bilangan kuadrat 3 dan juga penarikan bilangan kuadrat 3. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari keempat bentuk operasi bilangan berpangkat. Yang pertama ada perkalian. Nah, bentuk utama dari perkalian ini adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, jika dalam bentuk ini A sama dengan bilangan negatif dan dipangkatkan dengan bilangan genap, maka nanti hasilnya akan menjadi bilangan positif. Misalnya, min 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Nah, bilangan negatifnya di sini adalah min 2, kemudian dipangkatkan dengan bilangan genap yaitu 2, dan menghasilkan bilangan positif yaitu 4. Kemudian apabila A sama dengan bilangan negatif dan dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Misalnya, min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Nah, di sini bilangan negatifnya adalah min 2, kemudian dipangkatkan dengan bilangan ganjil yaitu 3, sehingga menghasilkan bilangan negatif yaitu min 8. Oke, untuk bentuk yang kedua adalah pembagian. Nah, dalam pembagian ini bentuk umumnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Nah, dalam bentuk ini itu ada beberapa syarat. Yang pertama, M itu harus lebih besar daripada N. Kemudian, bilangan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selain itu, dalam bentuk operasi bilangan perkalian dan juga pembagian tadi, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bilangan yang digunakan dalam operasi perkalian maupun pembagian itu harus sama. Artinya, A dalam bentuk umum perkalian maupun pembagian itu harus sama. Misalnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk contoh yang pembagian adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, apabila bilangannya itu berbeda, maka kita harus mengerjakannya dengan cara lain, yaitu dengan mencari jumlah asli dari bilangan berpangkat tersebut. Misalnya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, kita harus mencari jumlah asli dari 2 pangkat 2 dan juga 3 pangkat 2, baru kita bisa menyelesaikan operasi tersebut. Sehingga, jumlah asli dari 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian dikali 3 pangkat 2. Jumlah asli dari 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 4 dikalikan 9 sama dengan 36. Untuk yang terakhir adalah operasi bilangan berpangkat dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, secara umum operasi bilangan berpangkat penjumlahan ataupun pengurangan itu sama dengan pengerjaan
perkalian dan juga pembagian untuk yang angkanya berbeda. Jadi kita harus mencari dulu jumlah asli dari bilangan kuadrat tersebut. Misalnya 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan kita harus mencari jumlah asli dari 2 pangkat 3 dan juga 2 pangkat 2 terlebih dahulu. Bilangan asli dari 2 pangkat 3 adalah 8, kemudian jumlah asli dari 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga menjadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Untuk operasi pengurangan itu juga sama, kita harus mencari jumlah asli dari bilangan tersebut. Misalnya 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3. Kita harus mencari dulu jumlah asli dari 2 pangkat 4 dan juga 2 pangkat 3. Jumlah asli dari 2 pangkat 4 adalah 16 dan jumlah asli dari 2 pangkat 3 adalah 8. Sehingga menjadi 16 dikurangi 8, hasilnya adalah 8. Baik, saya Wahyu Indrani Tias, NIM 203190312 akan menyampaikan poin penarikan akar pangkat 3. Pertama, sedikit kita singgung tentang pangkat 3 dulu ya. Di sini sudah ada 2 pangkat 3 dan juga 3 pangkat 3. Untuk 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Lanjut, 3 pangkat 3 berarti 3-nya ada 3 kali. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Masuk pada materi kita, penarikan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. Misal, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Oke. Itu tadi kan penarikan akar pangkat 3 yang angkanya kecil-kecil ya. Bagaimana jika angka yang kita gunakan besar, misal ribuan? Sebelumnya, kalian perhatikan tabel ini dulu ya. Setidaknya kalian paham tentang tabel seperti ini. Lanjut, di sini kita langsung mencoba menyelesaikan soal-soal ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan bilangan pangkat 3 1 sampai 10 agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal ini. Misal, akar pangkat 3 dari 216. Kita cari di sini. 216. Akar pangkat 3 dari 216 berarti 6. Nah, di sini kita tulis 6. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 4096. Di sini kita pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita pisah. Nah, kemudian kita lihat angka 4 di sini. Kita mencari puluhannya terlebih dahulu ya. Puluhan kita cari bilangan jika dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari atau sama dengan 4. Kita cari di sini. Bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya adalah 4 atau kurang dari 4 adalah 1. Kenapa kita nggak pakai 8? Karena tidak boleh melebihi angka itu sendiri. Jadi di sini kita tulis 1.
Kemudian untuk menghitung satuannya, di sini kan ada 6. Kita mencari hasil dari pangkat 3 yang bilangan terakhirnya adalah 6. Di sini kan 1, 8, 7, 4, 5, 6. Berarti ini ya. Berarti jawabannya 6. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 5832. Sama seperti sebelumnya, kita pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita pisah. Kemudian kita lihat angka 5 di sini. Kita mencari puluhannya terlebih dahulu. Puluhan kita cari bilangan yang jika dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari atau sama dengan 5. Sini 5 tidak ada ya, berarti kurang dari 5 1. Berarti kita tulis di sini 1. Kemudian satuannya di sini kan 2. Kita mencari hasil dari pangkat 3 yang bilangan terakhirnya 2. Sini berarti ini ya, ini kan 2, berarti 8. Sini kita tulis 8. Lanjut akar pangkat 3 dari 50.635. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita pisahkan 3 angka dari belakang 1, 2, 3. Sini kita pisah. Kita mencari puluhannya. Di sini 50. Kita mencari bilangan jika dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari atau sama dengan 50. Di sini paling mendekati dan kurang dari 50 adalah 27. Berarti kita tulis 3. Selanjutnya kita mencari satuannya. Di sini 3. Dan kita mencari hasil dari pangkat 3 yang bilangan terakhirnya adalah 3. Nah, di sini kita menemukan angka 3. Berarti yang ditulis 7. Selanjutnya poin yang kelima, akar pangkat 3 dari 551.368. Kita pisahkan 3 angka yang terakhir ini. Lalu kita mencari bilangan jika dipangkatkan 3 hasilnya kurang dari atau sama dengan ini. Berarti di sini yang paling mendekati ini ya. Berarti kita tulis 8. Sini tulis 8. Selanjutnya kita cari satuannya. Di sini angkanya 8. Nah, kita cari yang bilangan terakhirnya 8. Kita menemukan ini. Berarti yang kita tulis angka 2. Nah, Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengoperasikan bilangan berpangkat. Sekarang kita coba pengaplikasiannya dalam soal. Di contoh soal di PPT itu ada 12, kita bagi 2. 6 soal saya kerjakan dan 6 soal akan dikerjakan oleh teman-teman. Kita coba latihannya ya. Kita coba dulu nomor 1. Nomor 1, 44 kuadrat ditambah 22 kuadrat. Hasilnya 44 kuadrat kita kerjakan dulu. Hasilnya ada 1936. 22 kuadrat hasilnya 484. Kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 2420. Soal pertama selesai. Kita coba untuk soal kedua.
Soal kedua ini diambilkan dari nomor 3, teman-teman, dengan angka yang masih sama namun tanda yang berbeda. 44 kuadrat dikurangi 22 kuadrat. Angkanya sama, 1936 dikurangi 484. Hasilnya adalah 1452. Kemudian untuk soal yang ketiga diambilkan dari nomor 5. Perkalian 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. 3 pangkat 2 kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya ada 9. Kemudian kita kalikan dengan 7 pangkat 3 yang hasilnya adalah 343. 9 dikali 343 hasilnya adalah 3087. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu nomor 7. Di situ tertulis soalnya 8 pangkat 8 dibagi 8 pangkat 4 sama dengan, karena sama-sama memiliki bilangan utama 8, kita tuliskan saja langsung 8, kemudian eksponennya kalau dibagi berarti harus kita kurangi. Pangkat 8 dikurangi 4 sama dengan 8 pangkat 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Nah, lanjut ya. Ini adalah penyederhanaan atau penarikan akar pangkat. Penarikan akar pangkat ini kita ambilkan dari nomor 10. Akar pangkat 3 dari 32.768. Jangan lupa ya ditambahkan angka 3 di sini, sama dengan seperti cara yang dicontohkan di dalam PPT, kita bisa menggunakan tulis saja 3, 2, 7, 6, 8. Karena bilangannya ini ada 5, jadi kita ambil 2 angka di depan dan 1 angka di belakang. Untuk 2 angka di depan, kira-kira bilangan berapa yang dipangkatkan 3, maka hasilnya akan kurang dari atau mendekati 32, tapi harus dipilih yang paling dekat ya. Di sini saya memilih 3 karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Kemudian kita cari bilangan berapa apabila dipangkatkan 3, hasilnya memiliki bilangan belakang 8. Angka di belakangnya itu ada 8. Setelah dicari pada tabel yang sudah disertakan dalam PPT juga, teman-teman akan menemukan angka 2. Nah, sekarang sudah ketemu, tinggal kita terus tuliskan di dalam sini 32.768. Jika ditarik akar pangkat 3, maka akan menghasilkan angka 32. Apabila teman-teman masih ragu, bisa dikalikan ulang. Oke, untuk soal selanjutnya kita ambilkan dari soal nomor 11. Ini karena soalnya bentuk cerita, jadi kita baca dulu ya ceritanya. Pak Doni memiliki sawah berbentuk persegi dengan luas 484 meter persegi. Berapakah panjang sisi salah satu sawah tersebut? Untuk memudahkan pekerjaan, kita bisa melakukan cara ini terlebih dahulu. Kita ketahui dulu. Diketahui luas sawah Pak Doni adalah 484 meter persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang salah satu sisi. Oke, karena kita tahu bahwa bentuknya adalah persegi, maka kita juga harus menjawabnya dengan langkah-langkah mencari luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. Luasnya sudah diketahui 484 sama dengan S kuadrat. Untuk mencari S, maka kita bisa melakukan penarikan. Akar pangkat 2 dari 484 sama dengan, karena di soal yang pertama tadi sepertinya kita sudah menemukan, kita sudah bisa mengira-ngira
Tapi kalau seandainya teman-teman ingin memastikan terlebih dahulu akar dari 484, caranya gampang, bisa kita coba ya. 484, kita ambil satu angka pertama dan satu angka terakhir. Bilangan berapa apabila dipangkatkan 2 akan sama atau mungkin mendekati namun kurang dari 4. Kita ambil contohnya di sini 2. 2 pangkat 2 tepat 4 dan sama juga karena di depan kita perkirakan 2, di belakang juga kita perkirakan 2. Jadi hasilnya dapat diketahui 22 meter. Jadi panjang salah satu sisi sawah Pak Doni adalah 22 meter. Nah teman-teman, itu tadi ya materi mengenai bilangan berpangkat yang sederhana, yaitu pangkat 2 dan pangkat 3 yang biasa diajarkan di MI atau SD. Sekian dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ustazah Nur Anissa, Sholawati Fitriana, Sekaryatya Palupi, dan Wahyu Indrani Tias. Selamat belajar!